Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Premier Karuwandira, NIM 192111066 dari kelas HES 3B akan sedikit menjelaskan tentang dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dalalah wadihah. Dalalah wadihah yaitu lafal yang tidak jelas maknanya atau suatu lafal yang menunjukkan suatu pengertian berdasarkan zigot lafal itu sendiri, tanpa ketergantungan pada suatu yang bersifat eksternal untuk menjelaskannya. Sedangkan dalalah ghairu wadihah yaitu lafal yang tidak jelas maknanya atau lafal yang maknanya masih samar sehingga belum bisa dipahami. Bagian dari dalalah wadihah ada 4 bagian, yaitu zahir, nas, mufasar, dan muhkam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang zahir. Zahir yaitu lafal yang memiliki 2 kemungkinan makna, namun salah satu di antara keduanya lebih jelas. Contoh yang terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya dan kami telah membangun langit dengan tangan-tangan. Zahir perkataan tangan adalah anggota yang terkenal dan bisa menerima makna lain, yaitu kekuasaan. Makna tersirat itu baru boleh difungsikan bila mana didukung oleh dalil yang akan dijelaskan dalam pembahasan takwil. Menurut ulama usul fikih, kaidah yang berlaku di sini adalah setiap lafal zahir harus dipegang makna zahirnya, itu selama tidak ada petunjuk bahwa maksud pembicaraan adalah makna yang tersembunyi. Yang kedua yaitu nas. Nas adalah lafal yang menunjukkan artinya sebagai dalil yang tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Sebagai contoh, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara nas, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut tanpa perlu ada bantuan penjelasan lain. Kemudian mufasar. Mufasar yaitu suatu lafal yang menunjukkan dengan sendirinya makna terinci yang tidak mungkin ditakwil. Sebagai contoh dalam surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Kalimat 80 kali dera merupakan lafal yang mufasar karena merupakan jumlah tertentu, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu yang terakhir dalam dalalah wadihah yaitu muhkam. Muhkam sendiri memiliki arti suatu lafal yang menunjukkan atas maknanya yang tidak mungkin menerima pembatalan, pergantian takwil, karena dalil telah jelas dengan sendirinya. Contoh terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 24 yang artinya, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kata selama-lamanya tersebut dalam ayat di atas menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksian itu berlaku untuk selama-lamanya, dalam arti tidak dapat dicabut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalalah ghairu wadihah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalalah ghairu wadihah yaitu lafal yang tidak jelas maknanya. Dalalah ghairu wadihah sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kafi. Kafi yaitu lafal yang menunjukkan maknanya sebagai dalil yang jelas, tetapi dalam praktik maknanya atas sebagian satuan yang mengandung kesamaan yang membutuhkan kepala kepada analisa dan pemikiran. Contoh terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya wasyariku wasyarikatu faqta'u aldiyahuma jaza'am bima kasaba nakalam minallah wallahu azizum hakim, yang artinya laki-laki yang mencuri perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya. Lafal syariku itu sendiri sebenarnya cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta yang bernilai milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu muskil. Muskil yaitu bentuk lafal yang tidak menunjukkan kepada maksudnya, tetapi dapat diketahui
melalui korinah atau indikasi luar yang menjelaskan maksudnya. Sebagai contoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Lafal quru ayat di atas mempunyai makna ganda, yaitu haid dan suci. Adanya arti ganda itu menghasilkan hukum yang berbeda karena lafal tersebut lafal muskil. Kemudian yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal memiliki arti lafal yang tidak diketahui maksudnya kecuali dengan bantuan lafal lain. Terkadang aspek ketentuannya, sifatnya, atau kadarnya. Contoh dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Perintah sholat di atas masih bersifat mujmal karena tidak dijelaskan bagaimana tata cara sifat sholat, dan perintah zakat masih bersifat mujmal karena tidak dijelaskan kadarnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu mutasyabih, yang memiliki makna lafal yang tidak ditujukan oleh lafalnya itu sendiri kepada maksudnya itu, dan tidak terdapat indikasi luar yang menerangkannya. Hanya Allah yang mengetahui lafal tersebut tidak bisa diinterpretasikan. Bentuk mutasyabih ada dua, yaitu dalam bentuk potongan huruf hijaiyah yang terdapat pada pembukaan surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim. Alif Lam Mim merupakan mutasyabih yang tidak diketahui apa maksudnya dan tidak bisa ditafsirkan, karena yang tahu maksudnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ayat-ayat secara zahirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Misal dalam surat Ar-Rahman ayat 27 yang artinya, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ketidakjelasan lafal mutasyabih ini adalah karena zigotnya sendiri tidak memberikan arti yang dimaksud, tidak pula qarinah yang akan menjelaskan maksudnya. Sedangkan syar'i membiarkan saja kesamaran tersebut tanpa ada penjelasan. Dalam hal ini, akal atau daya nalar manusia tidak dapat berbuat sesuatu kecuali menyerahkan dan melimpahkannya kepada Allah sambil mengakui kelemahan dan kekurangan manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.